Umat sedharma yang Pandita cintai, Angayu Bagya dan Astungkara, kita mengucapkan syukur kehadapan Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita berhasil melewati serangkaian ritual Ida Betara Turun Kabeh yang berlangsung hampir sebulan di Pura Besakih. Puncak upacara yang dimulai pada Purnama Kedasa 5 April yang lalu, Astungkara, sudah diakhiri dengan istilah kita di Bali, nginep, pada 26 April yang lalu. Pada hari terakhir itu, Pandita dipercaya untuk memimpin ritual bersama dua pandita empu yang lain di Pura Caturlawa Besakih. Ini tentu saja merupakan kehormatan buat Pandita. Lalu apa evaluasi yang wajib kita lakukan setelah upacara ini berakhir? Soal kemacetan menuju Pura Besakih dan berdesakannya umat yang datang sampai menimbulkan kehebohan, Pandita kira itu tidak perlu diperpanjang lagi. Apalagi panitia sudah mengaturnya demikian rapi. Tentu akan dijadikan pelajaran untuk tahun-tahun mendatang. Karena bagaimanapun ritual ini berlangsung setiap tahun. Apakah pengaturan jadwal pengunjung lebih diperketat, atau ada hari libur fakultatif yang berbeda di setiap kabupaten, menyesuaikan dengan jadwal pemedek di setiap kabupaten itu, sehingga umat memanfaatkan libur fakultatif itu untuk datang ke Pura Besakih. Nanti pasti akan ada evaluasinya. Namun di luar masalah pengunjung, ada yang lebih penting kita bahas, yakni soal kebersihan pura pada saat kita bersembahyang, dan bagaimana pura tetap bersih pada saat umat selesai bersembahyang. Dalam kaitan ini, surat edaran Gubernur Bali berkaitan dengan ketertiban selama Betara Turun Kabeh sudah mengantisipasi soal kebersihan. Misalnya, dilarang membuang sampah sisa-sisa Banten sembarangan dan harus kembali dibawa pulang. Bahkan di banyak sudut pura sudah ada peringatan itu, bawa sampah pulang. Artinya, setiap pemedek harus kembali membawa persembahannya atau aturannya untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Di Pura Caturlawa Ratu Pasak, setiap sudut ada tong sampah yang besar. Pemedek diharuskan membuang sendiri sampahnya. Tentu sampah yang tidak ada manfaatnya lagi, seperti ornamen sampian, porosan, dan pernik-pernik lainnya. Kalau sampah itu berupa suru dan daksina, karena lebih besar, harus tetap dibawa pulang. Tentu saja masih ada sampah bunga yang berceceran di pelataran setelah umat selesai mengaturkan keramaning sembah. Tidak mungkin bunga yang dipakai muspe itu dipungut kembali, apalagi sampai dibawa pulang. Nah, untuk itu ada petugas dari kelompok jaga baya Pasak, ini semacam pecalang khusus, yang menyapu pelataran sampai bersih sebelum pemedek dibolehkan masuk. Jadi, begitu pemedek keluar dari pelataran karena selesai bersembahyang, tidak boleh lagi ada pemedek baru yang masuk sebelum pelataran itu dibersihkan dari sampah sisa-sisa umat muspe. Ini yang membuat orang nyaman bersembahyang karena tempat duduknya bersih. Namun resikonya antrean pemedek jadi tersendat sedikit.
Untungnya petugas kebersihan dari Jagabaya ini dibantu pemangku dan Serati dengan sukarela, jumlahnya mencukupi. Dalam suasana yang semakin baik ini, yang diperlukan sekarang adalah menyadarkan umat bagaimana ke pura untuk tidak membawa sampah iatnya yang berlebihan. Memang yang dibawa itu bukan sampah, tapi haturan berupa Banten. Namun bagaimana agar haturan itu selesai dipersembahkan, tidak semuanya menjadi sampah seperti tahun-tahun lalu? Apa solusinya? Berikan edukasi kepada umat bahwa Banten yang dibawa ke pura sebagai haturan betul-betul sarana persembahan, bukan Banten sebagai simbol belaka. Umat sedharma yang baik, kita diajarkan oleh sastra bahwa Banten yang kita pakai untuk bakti ke pura ada dua fungsi. Pertama, Banten yang berupa simbol bakti, dan yang kedua, Banten berupa persembahan. Banten yang berupa simbol biasanya nyejer di pelinggih-pelinggih atau menetap di pelinggih-pelinggih dalam beberapa hari. Sedang Banten berupa persembahan berganti setiap saat. Sering disebut sebagai Banten Ayaban. Nah, pemedek biasanya membawa pejati, selain ada yang membawa canang raka. Tapi umumnya yang dibawa hampir semuanya pejati saja. Apa itu pejati? Dari namanya saja kita tahu pejati itu adalah Banten yang dipersembahkan sebagai simbol kesungguhan dalam pelaksanaan suatu kegiatan upacara keagamaan. Mepejatian dewek, itu yang sering diucapkan. Jati maksudnya sungguh-sungguh, lascarya atau ikhlas melakukan niatnya. Banten pejati ini berisi banyak unsur yang semuanya adalah simbol. Ada rasmen atau kelompok lauk pauk, ada buah-buahan, ada jajanan. Jajan pun ada macam-macam, ada jajan gine lambang mengetahui, uli merah dan uli putih lambang kegembiraan bakti. Ada dodol lambang pikiran yang setia. Wajik adalah lambang kesenangan. Bantal adalah lambang dari hasil yang sungguh-sungguh kita kerjakan. Satu adalah lambang yang patut kita tiru. Pokoknya semua ornamen-ornamen itu adalah simbol. Nah, di dalam pejati itu juga ada yang disebut daksina, peras alit, ajuman, ketipat kelan. Ketipat kelan itu isinya 6 buah. Segehan alit, berbagai daun atau pelaut, ada telur, ada pisang, ada banyak lagi unsurnya. Kalau ini pandita uraikan bisa sangat panjang. Tapi pandita kali ini tidak mengupas soal arti simbol Banten itu. Yang pandita mau urun rembuk di sini adalah simbol itu kemudian menjadi sampah jika terbatas dimaknai sebagai simbol saja. Sekarang coba klik di Google. Berapa banyaknya ada promosi perdagangan pejati. Kita bisa membeli pejati di banyak tempat secara online. Harganya bervariasi dari yang termurah 35.000 sampai yang 60.000. Pejati jenis apa ini? Ya, pejati yang hanya dimaknai sebagai simbol semata. Dan karena hanya simbol, sehabis dihaturkan di pura, umat tidak perlu lagi mengambilnya. Dibiarkan tetap di tempatnya sampai serati dan pemangku di pura mencampakkan pejati itu
sebagai sampah, karena itu pejati yang hanya berupa simbol. Karena isinya tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Ketipat kelannya isinya cuma beras seadanya dan direbus asal-asalan. Buah pun asal ada saja. Pisang bahkan cuma seiris atau pisang kecil yang sudah busuk. Tempat pejati itu atau wadahnya dari bahan murahan yang disebut besek. Lalu apanya yang diambil kembali? Pejati yang cuma sebagai simbol ini populer di Bali Selatan. Cobalah datang di pasar-pasar di Denpasar, di Badung, di Gianyar dan sekitarnya. Bahkan yang menjualnya belum tentu orang Hindu. Penjualan pejati ini pun juga dilakukan secara online. Sebagaimana yang Pandita sebutkan tadi, tinggal diklik di Google, tinggal pencet telepon, bayar pakai GoPay atau Kris, pejati pun datang. Apa isinya sudah komplit, pembeli juga tidak merasa perlu ingin tahu. Bunganya pun sudah layu, ya dibiarkan. Karena apa? Karena pembelinya dari awal sudah berpikir ini hanya simbol saya untuk maturan ke pura dengan pejati yang saya beli. Soal pejati itu tidak lengkap atau pejati itu sudah dibuat lama, itu terpulang dosanya kepada si penjual. Itu yang sering dikatakan orang. Begitulah kalau umat maturan ke pura dengan memperlakukan Banten sebagai hanya simbol. Seharusnya Banten itu katakanlah seperti pejati, bukan saja simbol, tetapi dijadikan Banten persembahan. Apa itu Banten persembahan? Banten persembahan adalah unsur dalam Banten itu bisa diambil lungsurannya untuk dinikmati sebagai surudan atau bahasa kerennya sebagai prasadam. Ini yang dianjurkan oleh sastra suci. Dalam Bhagavad Gita ada sloka yang menyebutkan, persembahkanlah segala apa yang engkau makan kepadaku. Ku di sini artinya Tuhan. Kalau apa yang dimakan itu tidak dipersembahkan lebih dahulu, sama saja dengan kita makan hasil curian. Karena itu umat Hindu di Bali punya tradisi mengaturkan jotan, mengaturkan soda, dan sejenisnya selesai memasak supaya makanan kita terberkati dan suci. Atau kalau kita makan di luar rumah, kita tidak tahu apakah makanan itu suci atau tidak, kita mengucapkan doa sebelum makan agar apa yang kita nikmati suci. Nah, kalau pejati itu difungsikan sebagai simbol plus persembahan, maka ketipat kelannya betul-betul ketipat yang bisa dimakan. Buahnya segar, begitu pula jajannya. Tempatnya atau wadahnya bukan besek, tetapi bakul yang indah, sehingga betul-betul terasa senang membawanya. Jadi begitu diaturkan dalam persembahyangan, selesai sembahyang, ada kewajiban kita untuk mengambilnya secara utuh. Ketupatnya kita makan sekeluarga, jajan dan buahnya kita bagi-bagi. Bahkan bunganya bisa kita jadikan pot di atas meja sesampai di rumah. Selesai bersembahyang kita menuju pesandekan, menerima prasadam itu bersama keluarga sambil merasakan betapa nikmatnya makan lungsuran. Jadi tidak mencari sate kambing di warung-warung yang mendadak ramai di sekitar pura. Tradisi pejati sebagai persembahan ini masih dipertahankan di banyak desa di Bali Utara. Nah,
Dengan mengedukasi sarana upacara yang kita bawa ke pura bukan sekedar simbol tetapi juga persembahan, maka otomatis sampahannya akan jauh berkurang. Mari kita lakukan pencerahan dan edukasi tak henti-henti ke umat. Umat kita itu kalau diberi pengertian yang baik, diberi teladan oleh pemimpinnya, pandita yakin mereka itu manut. Apalagi disampaikan dengan penuh kasih, penuh kegembiraan. Jangan menyampaikan pencerahan dengan marah-marah. Belum apa-apa umat disalahkan, ini salah, itu salah, ini jangan, itu jangan. Pengertian yang diberikan lebih awal. Demikian urun rembuk pandita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan berguna untuk kedepannya. Mari kita bersembahyang ke pura dengan sukacita, riang gembira. Pura tetap bersih dan hati kita pun bersih suci. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.